I need it. Enggak, tetap di sini aja. Oke, good pagi dan selamat morning. Oke, ntar saya lagi mencoba untuk gather myself. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah misteri yang saya beri judul The Father. Katakan The Father. Mari kita ke 1 Yohanes. Udah di 1 Yohanes semua? Seperti judul hari ini Bapak Ibu Saudara, pengajaran ini akan membicarakan tentang Bapa. Salah satu bagian terpenting dari dunia perbapaan. Di ruangan ini sendiri ada beberapa bapak. Ada bapak di sini. Ada seorang ayah di sini. Mana suaranya ayah-ayah ini? Yeah. Ada juga calon bapak. Calon bapak lebih yang calon lebih kuat. Ada bapak-bapak di sini? Yang calon bapak? Oke. Ini persaingan antara yang sudah bapak dan yang calon bapak. Ya. Tetapi juga pengajaran ini bukan hanya untuk para pria. Buat para ibu dan girls atau gadis-gadis yang jelita, akan menjadi sesuatu yang menguatkan kamu juga. Okay. Sebelumnya juga di pengajaran ini saya akan lebih pakai beberapa term di dalam bahasa Inggris. Hanya karena kata yang saya akan pakai ini akan lebih tergambarkan dengan kata bahasa Inggrisnya. Yang pertama, saya akan selalu pakai kata fathering hari ini. Ya. Aneh kalau saya ngomong pembapaan terus itu ya. Fathering lebih enak ya. Fathering adalah kegiatan atau tindakan untuk membesarkan anak sebagai seorang ayah. Yang kedua yang saya akan pakai juga hari ini kata fatherless. Karena dalam bahasa Indonesia anak yatim. Kesannya kayak tetangga. Anak yatim gitu. Saya pakai ini aja, fatherless. Fatherless adalah, catat ini baik-baik, seorang yang tidak punya ayah. Seseorang yang tidak memiliki ayah karena telah meninggal. Atau juga seseorang yang tidak memiliki ayah karena ayahnya tidak ada di rumah. Atau seseorang yang tidak memiliki ayah karena ayahnya tidak ada di kehidupannya. Itu fatherless. Setiap kali kita bicara tentang Bapa, pasti ada yang namanya anak juga. Ya. Nggak ada namanya bapak tanpa anak. Karena hanya karena kamu lahir sebagai laki-laki, kamu belum menjadi bapak. Sampai kamu punya anak. Betul? Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang Bapa dan anak ini, apa yang kita mau lihat hari ini. Oke? Siap Bapak Ibu Saudara semua? Siap Bapak-bapak? Siap calon Bapak? Yeah.
Kita lihat di pasal 3 ayat 1 dikatakan seperti ini. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Dan memang kita anak-anak Tuhan, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ada kalimat kunci di ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Itu dimatiin aja atau gimana? Enggak apa-apa. Nanti kalau hidup lagi aja. Dispensernya dia. Cabut aja dulu. Saya ulangi lagi. Ada kalimat kunci di ayat ini. Dikatakan ini. Karena begitu besarnya kasih yang dicurahkan. Apa yang dicurahkan? Kasih. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara bisa disebut anak. Karena ada kasih yang dicurahkan, kita jadi disebut anak. Kalau saya mau sederhanakan, karena ada kasih yang tercurah kepada kita Bapak Ibu Saudara, karena ada kasih yang dicurahkan ke dalam hidupmu, itulah yang membuat kamu jadi anaknya. Kalau dibalik, jadi kalau tidak ada kasih yang dicurahkan, tidak ada satupun kita jadi anak. Kalau Bapak Ibu Saudara paham apa yang saya barusan katakan, ini akan membawa kita kepada arti bahwa seorang bapa itu akan menjadi bapa bukan karena dia mau jadi bapa atau dia pengen jadi bapa atau karena dia sudah tua. Seorang bapa menjadi seorang bapa karena dia mencurahkan kasih kepada seseorang yang lain. Tuhan sendiri mencontohkan ini kepada kita. Jelas dia layak menjadi bapa karena dia mencurahkan kasih yang begitu melimpahnya kepada kita. Hal lain juga dari ayat ini yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, hanya seseorang yang menerima kasih yang jadi anak. Lebih jelasnya, apa itu bapa dan apa itu anak? Kalau mau catat ini dia. Bapa adalah dia yang mencurahkan kasih. Anak adalah dia yang menerima kasih. Sebenarnya hanya sesederhana ini konsep bapak dan anak. Sehingga sekian dan terima kasih. Shalom. Tidak sama sekali berhubungan hanya tentang darah. Tidak berhubungan hanya tentang warna kulit. Hitam, coklat, putih, double putih. Super putih. Bapa dan anak tercipta saat ada kasih yang dicurahkan dan kasih yang diterima. Sedikit review untuk kita semua di ruangan ini. Cuma barangkali nggak semua ingat atau semua tahu. Sebelum saya lebih dalam. Kasih itu ada 4 Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kata kasih di Alkitab itu bukan berarti semua itu sama. Saat kamu baca Alkitabmu dan menemukan kata kasih, saya sarankan lihat bahasa aslinya supaya kamu mengerti betul apa yang sedang dikatakan di situ. Yang pertama adalah eros. Eros adalah kasih
kasih romantis. Rokok makan gratis. Kasih seksual yang sering juga disebut hasrat dan atau munculnya sebagai ketertarikan kita kepada lawan jenis. Ingat, bukan sesama jenis. Ya. Yang kedua adalah storge. Storge adalah kasih keluarga. Kasih yang dihasilkan dari ikatan alami. Genetik, mau darah. Ya, ini bicara tentang saudara kepada orang tua, berhubungan yang seperti itu. Itu namanya storge. Yang ketiga adalah filia. Filia adalah kasih persaudaraan. Kasih persahabatan, kasih yang merupakan bentuk kasih timbal balik antara teman-teman yang memiliki nilai, minat, keserupaan asal atau juga demografi yang sama. Bahkan kadang itu lahir dari emotional connection. Ya, jadi kayak, kita semua sama, oke. Gitu kan, sisters, ya, brothers, itu filia. Ya. Yang keempat adalah agape. Tahu agape? Kasih agape adalah kasih ilahi. Bentuk kasih tertinggi yang ada. Kasih ini adalah jenis kasih yang Tuhan miliki untuk kita semua dan semua manusia. Kodenya adalah G25. Kalau aktifnya biasanya dikodein di G26, di agapao. Agapao itu aktifnya mengasihi, mengagapei, gitu ya. Kalau bendanya itu agape atau G25. Ya, agape kasih ini adalah jenis kasih Tuhan. Sekali lagi, yang juga ini bentuk dari yang tertinggi. Ini dia perintahkan untuk kita bahkan juga miliki untuk satu dengan yang lainnya. Itu yang kita pelajari Kamis lalu, betul? Agape ini tidak mementingkan diri sendiri, penuh pengorbanan dan abadi. Agape ini tidak didasarkan pada perasaan dan emosi, melainkan keputusan untuk mengasihi dengan sepenuh hidup. Bahkan dari apa yang juga kita pelajari Kamis kemarin, bahwa agape itu mengorbankan nyawa kita untuk orang lain. Coba tebak kasih yang mana yang ada di ayat 1 Yohanes 3 ayat 1 ini. Ya, agape. Teman-teman yang udah buka BLB dan lain-lain pasti langsung nemu ya. Ini ayat yang barusan kita baca, ini adalah kasih agape. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak adalah pribadi yang mencurahkan agape. Anak adalah pribadi yang menerima agape. Berapanya yang mau jadi anak Tuhan di tempat ini? Berapanya yang mau jadi anak Tuhan di tempat ini? Amin. Catat hal ini, hanya mereka yang telah dicurahi agape yang Tuhan sebut anak. Kabar baiknya adalah agape itu sudah dan sedang dan akan terus-menerus dicurahkan untuk siapapun di dunia ini. Kita ke Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Sudah dapat katakan agape. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan. Apa? Karena kasih Tuhan, karena agape telah dicurahkan di dalam mana? Hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Sekali lagi apa yang ayat ini katakan? Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya, agape-Nya kepada kita. Artinya agape Tuhan itu sudah dialirkan, sudah dicurahkan, dan sudah dilimpahkan. Ini menandakan pertama, Tuhan punya kerinduan yang besar untuk menjadi Bapa dari semua orang. Begitu rindunya Dia akan hal ini, Dia mencurahkan agape-Nya tanpa batas. Bahkan di dalam ayat favorit Mbak Vivin, Yohanes 3:16, dikatakan karena begitu besar agape-Nya Tuhan. Right. Karena begitu besar agape-Nya Tuhan kepada kita, kasih-Nya yang melimpah itu menjadi bagian dari apa yang Dia mau berikan kepada siapapun. Dan kasih ini yang akan menjadikan setiap orang yang menerimanya jadi anak. Bapak, Ibu, Saudara, artinya juga, catat baik-baik, tidak ada alasan, tidak ada masalah sama sekali untuk setiap kita kekurangan agape. Betul? Karena atau agape-nya sudah dicurahkan berlimpah. Berarti juga tidak ada alasan untuk seseorang merasa dan meletakkan dirinya dalam kondisi fatherless. Bisa mengerti hal itu? Kenapa? Karena agape Tuhan udah dicurahkan dan ada. Dan sangat berlimpah. Dan setiap mereka yang menerima agape itu, setiap orang dan setiap kamu yang dicurahi agape itu, kamu akan menjadi anaknya Tuhan. Berkali-kali di dalam Alkitab dikatakan, Dia, Tuhan kita adalah Bapa atau Tuhan bagi fatherless. Bagi orang yatim. Yes, Dia adalah Bapa kita karena Dia yang telah mencurahkan agape itu kepada kita. Jadi kalau kamu benar-benar di dalam Kristus, sebenarnya kamu tidak akan pernah jadi fatherless. Ada amin? No such thing fatherless in Christianity. Honestly. Mazmur 68 ayat 4. Katakan the Father. The Father. The Father of fathers right there. Amen. Ayat 4 atau ayat 5. Beberapa terjemahan kadang ada di ayat 5-nya. Bernyanyilah bagi Tuhan, masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintas awan-awan, namanya ialah Tuhan. Berialah di hadapannya. Bapa bagi siapa? Anak yatim. Father for fatherless. Dan perlindungan bagi para janda. Dan Tuhan kediamannya yang kudus. Di ayat ini dikatakan Dia adalah Bapa bagi fatherless. Saya tanya, apa yang membuat seseorang menjadi fatherless tadi? Apa yang membuat orang jadi fatherless? Karena tidak punya bapa, betul? Entah bapaknya meninggal, entah bapaknya pergi, entah tidak ada lagi di rumah, atau tidak sama sekali pernah kenal bapaknya. Tetapi Tuhan kita, Adonai, telah menjadi Bapa mereka. Dengan cara agape itu dicurahkan. Sehingga sebenarnya, kalau dia jadi bapaknya fatherless, yang fatherless sudah tidak fatherless. Amin. Right? Ya dong. Kalau dia jadi bapak yang fatherless sudah tidak fatherless. Sehingga sebenarnya tidak ada lagi. Karena dia sudah punya bapak. Sehingga saya bisa katakan, di dalam Kristus tidak ada lagi fatherless.
Kamu mungkin katakan, Pak Kiri, aku nggak punya bapak kenyataannya. Aku bahkan nggak tahu bapakku siapa. Atau bapakku juga nggak pernah pulang. Atau bapakku suka banget buat masalah. Saya akan jawab, yes. Kau punya bapak, Yesus adalah bapakmu. Kenapa? Karena Yesus yang mencurahkan agape ke hidupmu. Karena bapakmu adalah dia yang mencurahkan hak agape ke hidupmu. Dan jelas Yesus mencurahkan itu untuk kamu. Ada musim di hidup saya yang saya menjadi fatherless. Punya papa cuma, tapi dia nggak ada di rumah gitu. Jadi saya masih punya, tapi dia nggak ada di rumah. Itu bagiannya, right? Karena saya seorang anak, satu hal di dalam anak itu, kita semua anak, betul? Ya. Di dalam hati ini punya kerinduan yang besar untuk mencari atau kangen atau merindukan seseorang atau seorang bapak itu. Tetapi di musim itu saya sadar dan mengalami hal yang tidak pernah saya pikirkan. Masih jelas banget ingatan saya waktu saya umur sekitar 11 tahun di dalam sebuah retreat youth. Ada seorang hamba Tuhan, saya bahkan masih ingat namanya Koyotam dari Solo. Dia mengatakan, kalau kamu merindukan seorang bapak dan kamu tidak lagi pernah dipeluk sama bapakmu, maju ke depan. Dan saat saya maju ke depan, dan saat saya maju ke depan, saya merasakan pelukan darah Tuhan. Saya merasakan perasaan yang sangat-sangat indah. Sangat-sangat nyaman. Saya bahkan gak tahu gimana caranya menggambarkan perasaan itu sebenarnya. Detik itu juga hati saya dan jiwa saya bangkit. Tidak ada rasa lagi kepedihan. Fatherless itu, teman-teman yang fatherless tahu apa yang saya sedang bicarain. Tidak ada lagi kepedihan itu, tidak ada lagi jiwa yang bergejolak di dalam saya. Karena kalau kamu fatherless, kamu tahu gejolak itu. Di mana kamu benci tapi kamu rindu. Di mana kamu nggak suka, tapi kamu ingin. Dua yang berlawanan, dan itu selalu bergejolak di jiwa. Dan itu sangat mengganggu, tapi detik itu juga semua itu hilang karena ada sesuatu yang berbeda yang saya rasakan. Karena hanya mereka yang fatherless tahu perasaan ini. Perasaan di mana kamu benci tapi rindu. Detik itu juga saya tidak merasakan semua itu. Yang saya rasakan hanyalah hati dan jiwa yang baru. Sekarang baru saya tahu sebenarnya apa yang terjadi waktu itu.
Yang terjadi saat itu Bapak Ibu Saudara adalah saya sedang menerima agape dari Tuhan. Yang terjadi di detik itu, saya sedang dicurahi agape dari Tuhan. Yang membuat saya tidak lagi fatherless. Agape membuat saya jadi anak. Dan agape yang juga akan membuat kamu jadi anak. Agape yang membuat saya bisa katakan, dia, orang itu mungkin mengaku sebagai bapak saya, tetapi saya, bagi saya dia adalah bapak saya. Karena dia yang curahin agape, yang itu enggak. Karena Bapa adalah mereka yang mencurahkan agape ke hidupmu. Sebenarnya pengajaran ini adalah pewahyuan yang udah agak lama. Di kepala saya sudah berbulan-bulan di hati sejak kita nonton bareng film Show Me the Father. Masih ingat? Ya. Saya belum sampaikan karena saya masih takjub dan sekaligus terdampak banget. Saya coba enggak jogging hari ini tapi enggak bisa ternyata. Karena ternyata semua hal yang dulu saya alami, musim kehidupan di mana Tuhan bolehkan saya jadi fatherless, ternyata Tuhan menolong saya supaya saya sadar Bapak saya adalah Dia yang mencurahkan agape ke hidup saya. Ayat ini yang waktu itu saya terima, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, namun apa? Tuhan menyambutku. Kalau kamu fatherless hari ini, fatherless di dalam kenyataan atau kamu fatherless di dalam keputusan dan hatimu, alias kamu memilih untuk tidak di-fathering. Sesuatu yang saya mau katakan, Tuhan menyambutmu hari ini. Tuhan menyambut dan mengundangmu hari ini untuk masuk ke dalam agapenya. Supaya kamu tidak lagi sendiri. Sehingga kamu tidak lagi fatherless karena Dia akan menjadi bapakmu hari ini. Ada yang mau jadi anak Tuhan hari ini? Iya. Tahu nggak sih ini masih separuh? Ada yang mau jadi anak Tuhan hari ini? Yeah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah gimana caranya kita menerima agape, right? Kita kembali ke Roma 5 ayat 5. Saya mau sampaikan sederhana aja. Di Roma 5 ayat 5 kita baca lagi. Karena kasih Tuhan, agape Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniai kepada kita. Melalui apa? Roh Kudus. Agape dicurahkan melalui apa? Roh Kudus. Gimana caranya? Kalian catat aja di Galatia 5:22, kenyataannya adalah hal pertama, hal yang langsung Roh Kudus hasilkan adalah buah roh pertama apa? Kasih. Agape. Agape. Tidak satupun orang bisa jadi anak Tuhan tanpa Roh Kudus. Karena hanya melalui Roh Kuduslah agape itu dicurahkan ke dalam hidup kita. Banyak gereja yang diikat dengan filia.
Banyak gereja bahkan diikat dengan storge. Ada bahkan hubungan di antara di dalamnya cuma diikat dengan eros. Tapi komunitas ini akan diikat oleh agape. Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Setiap orang dilahirkan agape di dalamnya. Karena engkau adalah anak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hanya mereka yang dicurai agape adalah disebut anak. Kalau kamu mau jadi anak Tuhan hari ini, pastikan Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Dan biarkan dia mencurai agape itu. Ada amin? Ada hal lain yang saya mau sampaikan di sini. Yohanes 14. Saya mau cek aja, kira-kira teman-teman mengerti? Bisa dapat apa yang saya dapat? Ayat 8 dan 9, kata Filipus kepadanya, kepada Yesus. Filipus ngomong, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan itu udah cukup bagi kami. Aku cuma mau lihat Bapa. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat ini menarik, tapi saya coba untuk bantu Bapak Ibu Saudara, karena ini juga yang membantu saya. Kita semua percaya kalau Yesus adalah anak Tuhan yang hidup, betul? Percaya, katakan amin. Saya tunjukkan sesuatu hal ini Bapak Ibu Saudara. Ini apa? Air mineral pristine. Ini tidak sembarangan air mineral. Ini pristine. Ini bukan promosi ya ke YouTube. Satu-satunya air mineral pristine kayaknya di ruangan ini sekarang. Ya, kecuali yang di stok sana, maksudnya di sini. Ya, ini satu-satunya. Ya, ada yang punya yang lain? Ini satu-satunya sumber pristine sudekat. Sudah di tangan. Itu. Botol ini adalah sumber utama air mineral pristine. Baik kita di ruangan ini Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan di ayat ini bahwa waktu kamu lihat Bapa, waktu kamu lihat aku, kamu sebenarnya lihat Bapa. Ini apa? Pristine. Jadi kalau kamu lihat gelas ini, kamu lihat pristine juga. Right? Inilah kenapa, karena ada gelas, karena yang ada di dalam gelas ini sama dengan apa yang ada di botol ini. Saat Yesus katakan, barang siapa melihat aku, ia juga melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, dia juga melihat Bapa. Waktu Bapak Ibu Saudara lihat gelas ini, ngomong kamu juga lihat pristine. Walaupun bentuknya beda gelasnya. Karena apa yang ada di dalam Yesus adalah apa yang ada di dalam Bapanya juga. Saat Bapak Ibu Saudara menjadi gelas ini, saat Bapak Ibu Saudara melihat gelas ini, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat sama persis dengan apa yang di botol ini. Dengar ini. Seorang anak adalah anak karena di dalam dirinya ada bagian dari bapaknya. Seorang anak adalah anak karena di dalam dirinya ada bapaknya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, sekarang saya ganti namanya. Ini bukan pristine lagi. Saya ganti ini agape. Kalau di dalam ini ada agape Bapak Ibu Saudara, ingat tadi, kalau dicurahi agape jadi apa?
Kalau dicurahi agape jadi apa? Jadi anak. Berarti di dalam anak isinya juga agape. Right? Ya, waktu kamu dicurahi agape, kamu akan jadi anak. Dan di dalam kamu sebagai anak ada agapenya, yaitu adalah siapa? Tuhan sendiri. Yohanes ini makanya harus hati-hati. Ya, waktu kamu menerima sesuatu kamu jadi anak, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya sedang katakan ini adalah anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, satu-satunya yang membuat kita jadi anak Tuhan adalah agape. Makanya harus hati-hati. Kamu harus hati-hati banget terhadap bapak yang mana yang kamu mau jadiin bapak. Karena apapun dari bagian dari bapak itu akan masuk ke dalam hidupmu. Di Yohanes 8 ada bapak yang lain, namanya bapak pendusta, si Saiton Nirojim. Dia kata, tindakanmu itu kayak bapakmu, mencuri, pendusta ya. Karena di dalam anak itu adalah apa yang ada dari bapaknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat kamu menerima agape, kamu tidak hanya menjadi anak. Tetapi apa yang terlihat di hidupmu adalah Dia yang adalah bapakmu. Makanya orang Kristen ngomong, aku adalah anak Tuhan, harus pastiin di dalam dirinya ada agape. Karena percaya nggak percaya, Alkitab bilang Tuhan adalah kasih. Right? Tuhan adalah agape. Ingat tadi di awal saya katakan bahwa anak adalah Bapa adalah yang mencurahi agape, anak adalah yang menerima agape itu. Betul? Ya. Kalau saat kamu menerima agape, kamu jadi anak. Ya kan? Ya, saya lupa bagian ini kayak gimana ya. Terus saat ada orang baru. Ya, ada orang baru, ada yang baru bertobat, lahir baru gitu ya, apapun. Akhirnya kamu yang tadinya kamu menerima agape dari Tuhan dan agape itu ada di dalam hidupmu, kamu alirkan lagi ke orang lain sehingga dia bisa menerima agape. Apa yang terjadi? Kamu jadi apa? Kamu jadi bapak. Karena kamu sudah mencurahkan agape. Kau menerima agape dari Tuhan dan kamu jadi anak, dan saat ada orang baru ini, kau mencurahkan agape itu orang lain, kamu jadi bapak. Kamu sedang menjadi bapak untuk anak ini karena kamu mencurahkan agape kepadanya. Saya bisa katakan fathering adalah proses agape yang dicurahkan dan yang diterima, yang dicurahkan dan yang diterima, yang dicurahkan dan yang diterima. Hanya anak yang menerima agape dapat menjadi bapak yang dapat mencurahkan agape juga. Ya, saya ulangi lagi. Hanya anak yang menerima agape yang dapat menjadi bapak yang mencurahkan agape juga. Hanya anak yang benar yang dapat menjadi bapak yang benar juga. Ini yang luar biasa. Saat kamu keluar dari fatherless, kamu akan menjadi father juga. Ingat tadi, bapak adalah siapa yang mencurahi agape. Kalau kamu tidak punya agape atau tidak pernah menerima agape, kamu tidak akan bisa jadi bapak. Karena kamu tidak punya agape yang kamu bisa curahkan.
Hal yang paling bahaya adalah kamu bisa punya anak secara fisik, tapi kamu tidak menjadi bapak bagi anakmu. Itu paling bahaya di dunia ini. Jadi punya anak harus pastiin kamu akan jadi bapak yang mengalirkan agape. Yes, anakmu perlu makan, perlu minum, perlu rumah, perlu sekolah, perlu susu, perlu popok, ya kan? Perlu mainan dan lainnya. Tapi satu-satunya yang akan membuat kamu akan terus jadi bapaknya apapun yang terjadi kalau kamu alirkan agape ke anakmu. Karena saat kamu gak ada duit pun dia tetap jadi anakmu. Karena agape yang kamu kasih. 1 Korintus 4 ayat 15. Anda dapat katakan the Father. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebelum saya masuk ke dalam ayat ini, coba cek kanan kirinya masih bangun nggak? Ya, masih bangun nggak? Karena yang ini sulit banget untuk dipahami dikit. Ya. Dengarkan baik-baik. Pasang telinga, jangan angkat kaki. Jangan pergi maksudnya. Awalnya saya sedikit kesulitan untuk memahami ayat ini. Karena dikatakan kamu punya banyak pengajar tetapi tidak banyak bapak. Tetapi Paulus menjadi bapak untuk mereka di dalam pemberitaan Injil Paulus. Yang juga saya tahu cara dia menyebarkan Injil juga ngajar. Jadi saya bingung gitu. Ya ntar, ini yang dimaksud Paulus apaan ini? Gitu kan? Karena saya juga percaya bagian dari fathering itu adalah juga mengajar. Walaupun fathering bukanlah satu-satunya metode untuk fathering. Cuma di bagiannya kamu harus ngajar anakmu juga gitu loh. Walaupun intinya bukanlah pengajaran di dalam setting sekolah. Setelah saya pelajari lebih dalam, catat ini baik-baik dan dengarkan. Kata pendidik atau pengajar adalah paidagogos. Nah, ini spelling bahasa Indonesia aja. Paidagogos. Ya. Yang di kalangan orang Yahudi dan Romawi, Bapak Ibu Saudara, paidagogos nama tersebut diberikan kepada budak-budak atau hamba yang dipercaya, yang diberi tugas untuk mengawasi kehidupan moral anak-anaknya. Tapi ini bukan guru. Rata-rata ini terjadi untuk orang-orang yang golongannya atas, yang konglomerat zaman itu. Lebih sederhananya, ini yang mungkin membantu teman-teman untuk mengerti. Orang-orang yang bertugas untuk menjaga atau mengantar anak-anak untuk sekolah. Itulah paidagogos. Sedangkan Paulus bukanlah budak atau hamba yang hanya bertugas untuk membawa mereka kepada Kristus. Yang Paulus berikan kepada mereka adalah apa? Injil. Saya baca kembali semua Injil yang Paulus beritakan. Dari semua Injil yang Paulus beritakan yang saya baca untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara untuk mengerti. Injil Paulus tidaklah berbeda dengan Injil yang disampaikan banyak rasul yang lain. Tetapi satu hal yang saya lihat. Injil yang Paulus sebarkan adalah Injil yang Paulus terima juga dari Tuhan. Bisa dapat itu? Injil yang Paulus berikan adalah Injil yang Paulus terima dari Tuhan. Sehingga kalau kita lihat ayat ini dengan fakta-fakta yang barusan saya bacakan, kita akan lebih bisa mengerti maksud Paulus. Paulus ngomong gini kan, ya memang banyak orang yang mencoba ngantar kamu ke Kristus.
Itu dapat itu? Ya memang banyak orang yang coba untuk jadi calonmu, jadi ke Kristus. Tetapi tidak banyak mereka yang memberikan apa yang mereka dapatkan dari Kristus untuk kamu. Fathering yang sesungguhnya bukan hanya jadi tukang antar, katakan amin. Right? Fathering yang sesungguhnya bukan hanya jadi tukang antar anaknya ke sekolah minggu supaya anaknya jadi anak yang saleh, tapi bapaknya tetap main judi. Fathering yang sesungguhnya adalah mengalirkan apa yang telah diterima. Kayak ini tadi. Tahu nggak kelihatannya seperti apa Paidagogos itu? Ini adalah mereka pastor yang katakan, jangan ikut aku lah. Aku ini pendosa, ikut Kristus saja. Dia cuma tukang ngantar aja. Gitu. Dia tetap di luaran. Dia nggak bagian dari sekolahnya, dia nggak bagian dari apa-apa. Ya jangan ikuti aku, ikuti Yesus saja. Gitu. Dia cuma tukang ojek, ngantar kamu ke tempat yang sesuai dengan aplikasi. Dan faktanya sampai hari ini fenomena ini masih terjadi. Bukannya mengajar pengalaman, bukannya mengejar pengalaman lebih dengan Kristus yang lebih dalam lagi agar dapat mengalirkan kepada orang lain, tetapi banyak mereka memilih untuk bersembunyi di balik gelar kependetaan mereka atau gelar apapun yang mereka punya. Mereka berfungsi hanya untuk ngantarin jemaat ke kenal Kristus. Sehingga enggak rahasia umum bahwa bukanlah kabar wah lagi kalau ada yang gagal di dalam perjalanannya sebagai hamba Tuhan. Karena mereka tidak mengalami, mereka cuma ngantarin. Orang Paidagogos ini banyak di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Faktanya banyak pengkhotbah yang jauh lebih hebat dari saya dan Pak Bran. Ya, ada dong, jelas. Yang saya pelajari juga. Lebih banyak orang yang jago Alkitab dan semua isinya daripada kami. Kapan hari saya nemuin 2 minggu lalu kayak ini keren banget nih orang nggak bilang gitu. Karena kami hanyalah orang-orang yang mengalirkan apa yang sudah kami terima. Kami hanyalah orang yang bermodal dapat dari Tuhan, alami dan ubah hidup kami dan berikan kepada teman-teman. Kami hanya teruskan kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami dampak yang sama yang saya dan Pak Bren alami. Sekali lagi ingat, Bapa kita adalah Dia yang mencurahkan agape kepada kita, betul? Jadi kalau pertanyaannya siapa Bapamu? Siapa Bapamu? Jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ada dannya di sini. Mereka yang menerima agape dari Tuhan dan meneruskan kepadamu. Itu juga Bapakmu. Saya bisa list banyak Bapak di hidup saya yang benar-benar Bapak yang ngasih agape. Kami hanyalah seonggok daging yang dihidupkan oleh agape Tuhan. Dan kami mau agape kamu. Kasih agape ke kamu. Adakah bapak-bapak di ruangan ini? Ada bapak-bapak di ruangan ini? Pastikan kamu bukan Paidagogos. Bukan hanya mengantar anakmu kepada Kristus. Tetapi jadilah pria yang mengalirkan agape dari hidupmu karena kamu mengalami agape yang merubahkan hidupmu. Untuk kamu yang mau jadi bapak ada di sini. Saya tahu kamu mencoba mempersiapkan segala sesuatu. Benda-benda yang dibutuhkan oleh bayimu dan anakmu nanti. Saya kasih tahu hal yang paling dibutuhkan oleh dia adalah agape. Pastikan kamu alami dan dipenuhi agape dulu.
Saat kamu menerima agape dari Tuhan, kamu jadi anak. Di dalam kamu ada agape dan agape itu akan memenuhi kamu. Saat kamu mengalirkan agape itu lagi, kamu sedang menjadi bapak juga. Kau menjadi anak yang kemudian menjadi bapak bagi seorang anak yang lain. Dan anak itu akan menjadi bapak juga. Bapak yang fathering akan menghasilkan bapak yang fathering juga. Amin. Surah banyak yang mau jadi bapak yang benar hari ini. Di awal tadi saya coba untuk posisikan kita jadi anak dulu. Di titik ini kita posisikan kita harus jadi bapak juga. Masalahnya adalah hanya anak yang baik akan menghasilkan atau berhasil menjadi bapak yang baik juga. Semua yang proses fathering ini dipengaruhi oleh keputusanmu hari ini. Apakah kamu mau jadi anak-anak yang menerima agape itu atau enggak? Kamu harus menerima dan mengalami agape dulu. Harus jadi anak dulu sebelum kamu jadi bapak. Right? Kita lihat di Lukas 15 ayat 11. Ayat 11 katakan ini, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Kita semua tahu cerita ini. Anak bungsu meminta harta warisan yang menjadi haknya. By the way, faktanya di mana bapaknya menyiapkan warisan untuk anaknya itu menunjukkan kalau bapaknya itu mengasihi anak itu betul. Tetapi masalahnya adalah anak bungsu ini memilih jalannya sendiri. Dan Alkitab menulis bahwa dia memilih untuk pergi jauh dari rumah di mana bapaknya berada. Bapak Ibu Saudara percaya satu hal, di mana Bapak itu ada, disitulah agape, sumber agape itu ada. Lihat ini, kalau fatherless itu karena bapaknya pergi dari rumah, tetapi di cerita ini malah anaknya yang memilih keluar dari rumah. Ada nggak sih istilah sonless? Ya kan, ini malah anaknya yang memilih pergi. Tapi pikirkan hal ini bentar Bapak Ibu Saudara. Rumah di mana ada bapaknya di situ, ada hadiratnya bapak di situ, ada kasihnya bapaknya di situ, tetapi dia malah memilih keluar jauh dari hal itu. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kamu bisa jadi bapak kalau kamu jadi anak dulu. Sedangkan menjadi anak adalah dengan menerima dan mengalami agape. Cerita dan langkah si bungsu ini sangat familiar buat kita. Bukan hanya karena kita tahu ceritanya, tetapi karena sebenarnya ini sering kita lakukan. Kita sudah jadi anak, kita sudah di rumah Bapa, sudah dikasih luar biasa. Kita memilih pergi jauh daripada ada di dalam hadirat agape itu terus menerus. Kita memilih langkah, ide, jalan kita sendiri ketimbang rencana pengalaman kasih Tuhan itu. Dan tahu gak sih, keputusan-keputusan seperti inilah yang membuat kamu masuk dan ada di dalam posisi fatherless lagi. Keadaan di mana kamu sadar, oh kalau ternyata kondisi di dalam kasih Bapa itu lebih baik daripada posisiku sekarang di kandang babi. Ternyata hidup di Bapa itu lebih enak daripada tinggal
di rumah babi. Sebagian besar dari kita tidaklah benar-benar fatherless. Tetapi karena keputusan kita sendiri, kita membuat keterpurukan itu menjadi nyata. Semakin dalam ke dalam kekelaman hati yang sakit, jiwa yang bergejolak, struggling dalam dosa. Karena kadang mengingat masa di mana kamu ada di dalam hadirat Tuhan dan kasihnya terus kamu, ternyata tidak enak ya jauh ini, yang penting aku balik ke Tuhan. Kadang kamu merindukan waktu-waktu kamu dilimpahi agape. Ada yang kangen? Masa di mana kamu ngerasain sesuatu ini beda banget. Kamu kadang mengingat masa itu di mana kamu ada di dalam hadirat Tuhan dan kasih-Nya, dan kamu rindu akan Tuhan. Kalau kamu rindu untuk agape hari ini, satu hal yang kamu perlu. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Yang kau perlu hari ini adalah bangkit, berdiri, dan pergi ke bapamu. Saya percaya ini yang akan terjadi kalau kamu pergi ke bapakmu sekarang. Ayat 20 bagiannya berikutnya dikatakan, ayahnya telah melihat dia. Kalau kamu berdiri dan bangkit balik ke Bapa, Bapa lihat kamu. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini saatnya keluar dari fatherlessmu. Cerita ini adalah cerita di mana tadinya dia di rumah Bapa. Tadinya dia ada di dalam limpahan agape itu, tapi memilih keluar. Saya memilih yang ini karena kita semua ada di sini. Dan kita semua riskan untuk jadi anak bungsu ini. Saya pernah mengalami agape yang luar biasa dari Tuhan. Tapi saya mau pastikan saya nggak keluar dari rumah. Pilihan kita. Kadang kita memilih jadi fatherless padahal harusnya kita tidak. Kalau kamu merasa kamu fatherless, butuh bapa, butuh agapenya, mau jadi anak hari ini, maju ke depan dan berserulah pada Tuhan. Tuhan akan curahkan agape kepada kamu. Kalau kamu mau merasakan agape kembali, boleh maju ke depan. Ada? Segala kalau kau mau keluar dari fatherlessmu hari ini, maju ke depan dan alamilah hati Bapa. Maju ke depan dan katakan, Tuhan, aku mau agapemu. Curahkan agape itu kepadaku, Tuhan. Segala marah. Oh ya, Tuhan curahkan agapemu penuh kepada dia terus menerus. Dia ingin jadi anakmu yang sungguh-sungguh, supaya dia jadi bapa yang sungguh-sungguh, yang benar, yang akan melahirkan bapa yang benar juga. Bapa, kami berdoa mencurahkan agape daripada kami pada dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kalau engkau rasakan kau perlu agape Tuhan, boleh maju ke depan. I love you, Lord. Your mercy never fail me. All my day, I will dwell in your hand from the moment I wake up. Until I lay my head, I will sing. Mari baik berdiri dan ucapkan, nyanyikan pujian ini. All my life you have been faithful. You are our Father, Lord. All my life you have been so good. Amen. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. All my life you have been. Sambil berdoa di dalam roh, dan biarlah agape itu keluar dari Roh Kudus di dalam dirimu. So good. And every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness. Your goodness is running after. Oh, the good is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me, and all the way down and surrender now. I give you everything. Oh, good is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. You, Lord, all my life you have been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so Puterin bahasa Indonesianya di sini. In every breath that I am in, I will sing of the goodness of God.
God. I will sing of the goodness of God. Amen. Amen. Terus ada di dalam roh. Let's stay in the presence of the Lord. Worship in the Spirit. Remember, agape is from the Spirit. Ingat, agape itu dari roh. Bagi engkau yang telah dikaruniai bahasa roh, berdoalah di dalam bahasa roh. For you that been gifted by speak in tongue, pray in tongue, worship in tongue. Lord, we ask for your agape today. Watch us, fill us. Tuhan, kami minta agape-Mu memenuhi kami hari ini. Kami mau menjadi anak, kami mau menjadi putra dan putri-Mu Tuhan. Hari ini, Engkau-lah Bapa kami. Agape-Mu penuhi kami Tuhan. Kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Oh, selama hidupku Tuhan Engkau ada. Nyanyikan pujian ini. Selama hidupku Kau setia. Selama hidupku Kau sungguh baik. Selama ku hembuskan nafas. Amin. Bernyanyi kepadamu. Sekali lagi, selama dengan segenap hatimu. Selama hidupku Kau setia. Selama hidupku Kau sungguh baik. Selama ku hembuskan nafas, ku bernyanyi kebanggaanmu, ku bernyanyi, oh ini kebaikanmu Tuhan. Katakan, ku bernyanyi kebaikanmu Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah kasih Tuhan. Tuhan, kami meminta agape-Mu sekali lagi memenuhi setiap orang hari ini. Dilimpahkan dan bahkan lebih dari apa yang kami butuhkan supaya kami dapat melimpahkan kepada orang lain Tuhan. Kami mau jadi anak-Mu. Kami mau juga menciptakan anak bagi Engkau Tuhan. Hari ini kami bersuka cita karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Bapa kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar atas hidup kami, sehingga Engkau menyebut kami anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amen. Okay. Love you, guys. Love you, sir. Pass. I have fun. I never feel. You have now. You have. Amen. Yes, sir. Yeah. Father. Amen.
Amen. Hey Bet, bisa ngerti? SKG. Kamu anaknya komunitas ini Bet. Kamu anaknya Tuhan.